Selamat datang di pembelajaran online. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi PKN kelas 12 SMA dengan judul Pengaruh Kemajuan IPTEK terhadap Negara dalam Bhinneka Tunggal Ika pada bagian dampak positif IPTEK. Seiring perkembangan zaman, berkembang pula pola pikir manusia untuk terus bereksperimen, merekayasa, dan menciptakan inovasi baru ilmu pengetahuan dan teknologi. Rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan. IPTEK ini merupakan bagian dari kebudayaan manusia. Penciptaannya ditujukan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas kehidupannya, seperti adanya MRT, angkutan cepat terpadu dalam penyediaan moda transportasi publik yang nyaman, mengurangi kemacetan, meningkatkan kualitas hidup, mengurangi polusi udara. Hal lainnya seperti melalui video call, komunikasi dilakukan dengan mudah meskipun jaraknya jauh. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK ini telah menjadi bagian hidup manusia di berbagai bidang, baik politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, maupun pertahanan keamanan. Kemajuan IPTEK itu dapat memberikan manfaat positif karena sangat membantu pekerjaan manusia, dan kegunaan IPTEK yang menguntungkan masyarakat akan dipertahankan eksistensinya. Mungkin juga dilakukan modifikasi atau inovasi terhadap temuan sehingga memiliki daya guna yang lebih tinggi. Kemajuan IPTEK membawa dampak positif di berbagai aspek kehidupan. Yang pertama ada aspek politik. Yaitu yang pertama dapat memberikan dorongan bagi konsolidasi dalam berdemokrasi, menegakkan nilai-nilai demokrasi, memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah, adanya peranan besar rakyat dalam pengembangan pemerintahan, kemudian kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dapat dilakukan dengan cara yang cepat dan efisien. Karena pemerintahan yang demokratis itu akan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik. Setiap orang dapat meningkatkan kualitas diri dengan kreativitas yang dimiliki. Setiap orang bebas menggunakan IPTEK secara bertanggung jawab. Keterlibatan masyarakat dalam sistem demokrasi menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Yang kedua, dampak positif yang kedua dari aspek ekonomi. Keberadaan internet itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan karena internet memiliki banyak manfaat. Seperti halnya dalam aspek ekonomi ini. Yang pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi produk lokal atau hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, mendorong para penguasa meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Kelima, meningkatkan devisa negara. Keenam, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Ketujuh, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan. Dan kedelapan, membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang secara luas. Karena kemajuan teknologi informasi itu memiliki peranan dalam perekonomian suatu negara. Perekonomian suatu negara itu mulai memperlihatkan perubahan cukup signifikan dengan berkembangnya teknologi informasi. Semakin tinggi perkembangan teknologi informasi, semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi suatu negara tertentu. Aspek yang ketiga ada aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya itu mencakup kehidupan sosial, pendidikan, kesehatan, seni, dan budaya. Kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi memberikan kemudahan dalam berkomunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat lain. Kemudian informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi lain. Yang selanjutnya, mempermudah adanya pertukaran antar negara, pertukaran pelajar antar negara. Yang kelima, mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa. Kemajuan teknologi dalam hal sosial budaya ini
seharusnya bisa digunakan dengan baik karena sasarannya adalah masyarakat secara luas yang ada di negara Indonesia ini. Selanjutnya ada aspek hukum. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu berpengaruh positif terhadap aspek hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah pemanfaatan teknologi untuk memecahkan suatu kasus. Teknologi digunakan untuk mencari bukti. Teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu bukti tersebut. Seperti pengaruh positifnya itu adalah 1. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat yang banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas penegak hukum yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penegak hukum di sini adalah polisi, jaksa, dan hakim. Yang keempat, memudahkan masyarakat untuk mengetahui peraturan yang ada sehingga masyarakat lebih mengenal hukum positif di Indonesia. Hukum positif itu adalah hukum yang berlaku pada saat ini. Yang kelima adalah pemerintah lebih mudah mensosialisasikan hukum melalui berbagai media, baik media cetak, sosial, maupun di televisi. Selanjutnya itu adalah pengawasan terhadap hukum itu lebih mudah untuk dilakukan. Yang kelima itu aspek pertahanan dan keamanan. Pertahanan negara memiliki peran dan fungsi untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia dari setiap ancaman dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Perkembangan sistem pertahanan dan keamanan suatu negara itu diiringi juga dengan kemajuan adanya iptek. Indonesia telah menerapkan kemajuan teknologi dalam aspek pertahanan dan keamanan. Dampak positifnya yang pertama itu adalah menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas sebagai penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Yang kedua, peningkatan akurasi dan keandalan teknologi persenjataan. Yang ketiga, mencegah terjadinya serangan dari pihak-pihak yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, membantu pengawasan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pengaruh positif kemajuan iptek mempunyai peran yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas hidup manusia di dunia ini. Oleh karena itu, teknologi terus dikembangkan melalui berbagai penelitian. Pengembangan teknologi dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia tanpa merusak lingkungan alam dan sekitarnya. Secara umum, manfaat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sebagai berikut. 1. Membantu manusia menyelesaikan berbagai pekerjaan. 2. Memotivasi manusia untuk berpikir dan berkreasi menciptakan teknologi baru. 3. Membantu manusia mengenal sejarah dan memprediksi fenomena masa mendatang seperti terjadinya gerhana bulan dan matahari. Yang keempat, mempermudah komunikasi. Yang kelima, membantu manusia meningkatkan pemanfaatan sumber energi baru yang berguna bagi kelangsungan hidup. Penemu teknologi yang membanggakan Indonesia. Tahukah kalian? Selain memiliki banyak pulau dan kekayaan alam, Indonesia juga memiliki tokoh-tokoh penemu teknologi yang membanggakan. Mereka bahkan mampu menciptakan alat-alat hingga teknologi yang berguna bagi masyarakat. Siapa saja? Yang pertama ada Baharudin Yusuf Habibie, Bapak Teknologi di Indonesia yang telah menciptakan pesawat terbang N250. Yang kedua ada Warsito Purwotaruno. Beliau menemukan sebuah alat yang dapat membantu membasmi kanker. Alat tersebut berupa helm serta rompi yang memiliki teknologi berbasis electrical capacity volume teknologi. Yang ketiga ada Muhammad Nur Huda yang menemukan kompor biomas UB031. Yang keempat ada Khairul Anwar menemukan konsep 2FTT sebagai cikal bakal teknologi 4G LTE. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.